Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilalia Fadila dari kelas 10 BDP 5. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu tentang kewarganegaraan digital. Apa itu kewarganegaraan digital? Kewarganegaraan digital, digital citizenship, adalah suatu konsep yang menjadikan negara mampu membuat pilihan yang benar dalam menggunakan teknologi serta menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi. Dengan kata lain, konsep kewarganegaraan digital berisi norma-norma bertanggung jawab dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi secara bersama. Selain itu, konsep ini juga berupaya memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara benar, bertanggung jawab dengan baik dan benar. Dalam kewarganegaraan digital terdapat beberapa komponen, yaitu 1. Akses digital. Akses digital merupakan salah satu komponen yang paling mendasar untuk menjadi warga digital. Namun karena beberapa faktor seperti status sosial ekonomi, domisili, cacat tubuh atau lainnya, beberapa individu mungkin tidak memiliki akses digital. 2. Perdagangan digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan perdagangan saat ini sebagian besar dilakukan secara online. Tentu saja, sebagai warga digital kita diharapkan bertindak bijak dan hati-hati. Misalnya saja dalam hal penggunaan kartu kredit secara online. Kegiatan perdagangan digital telah membuat segalanya jadi lebih mudah, namun ada pula dampak negatifnya. 3. Komunikasi digital. Komunikasi digital dilakukan secara tertulis melalui jejaring sosial maupun email. Hal ini tentu saja membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dan sesuai dengan etika. 4. Literatur digital. Hal ini memberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan berbagai perangkat digital, misalnya bagaimana cara mencari informasi di mesin pencari dengan benar atau bagaimana cara menggunakan berbagai log online. Biasanya banyak lembaga pendidikan akan membantu tiap individu untuk memahami hal ini. 5. Etika digital. Sebagai mana dibahas dalam komponen ketiga, etika digital adalah suatu harapan agar berbagai media teknologi informasi di internet mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan etika. Tak jarang beberapa media tertentu menuntut perilaku dan penggunaan bahasa yang lebih tepat dan sesuai. 6. Hukum digital. Tak biasa dipungkiri bahwa kegiatan perdagangan digital telah menghadirkan fenomena pembajakan download ilegal, penyalahgunaan kartu kredit, pencurian identitas, penyebaran virus, pengiriman spam, cyberbully, atau tindakan negatif lainnya. Oleh karena itu, diaturlah hukum digital untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut meski tidak bisa sepenuhnya dihilangkan 100%. 7. Hak dan kewajiban digital. Hak dan kewajiban digital merupakan seperangkat hak warga negara digital seperti memiliki privasi, berkomunikasi dengan penuh etika, dan sebagainya. 8. Kesehatan digital. Seorang warga digital harus menyadari akibat stres fisik seperti ketegangan mata, sakit kepala, dan lainnya yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet berlebihan, meski harus sadar untuk tidak tergantung bahkan kecanduan pada internet. 9. Keamanan digital. Hal ini berarti bahwa seorang warga digital harus mengambil langkah-langkah protektif yang sulit, perlindungan virus, backup data, dan lain sebagainya. Contoh dari komponen kewarganegaraan digital. 1. Akses digital. Contoh sederhana dari digital akses pada kehidupan sehari-hari adalah seorang menggunakan internet untuk mencari suatu informasi, menggunakan email, dan masih banyak lainnya. 2. Perdagangan digital. Contoh perdagangan digital menggunakan konsep customer to customer adalah seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Kaskus, dan lain sebagainya. 3. Komunikasi digital. Komunikasi digital yang bisa dilakukan yaitu komunikasi menggunakan atau memanfaatkan fasilitas email, milis, chatting, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. 4. Literatur digital. Contoh literasi digital antara lain seperti e-book dan textbook yang berisi bacaan dengan segala kelengkapan yang terdapat diakses mengenai media elektronik. 5. Etika digital. Contoh etika digital adalah tidak membagikan informasi hoax, menggunakan bahasa yang baik, sopan, beretika, dan tidak mengusik privasi orang lain. Hukum digital. Contoh yang nyata tentang kasus pelanggaran hukum digital yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah penyebaran berita bohong atau hoax, tindakan penyebaran hoax dengan tujuan menyesatkan dan menimbulkan kebencian dan permusuhan. 7. Hak dan kewajiban digital. Contoh hak dan kewajiban digital adalah privasi dalam menggunakan media sosial, mengelola media sosial, wajib melindungi data pribadi,
penggunaannya karena itu adalah hak setiap pengguna media sosial. 8. Kesehatan digital. Contoh dalam kesehatan digital adalah tidak terlalu lama bermain teknologi digital seperti komputer yang menyebabkan kerusakan pada mata. 9. Keamanan digital. Setiap orang harus berhati-hati dan melindungi informasi dan data dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab seperti menginstal antivirus, firewall, membackup data, dan menjaga data sensitif seperti username dan password. Berikutnya, concepting. Apa itu concepting? Merupakan tata krama untuk menjadi kewarganegaraan digital yang baik dan benar. Kita telah menyadari pentingnya kewarganegaraan digital. Tata krama komunikasi sinkron juga berkesinambungan dengan menggunakan concepting sebelum kita berkomunikasi di dunia digital, baik itu email, post Facebook, Twitter, blog, forum, lain-lain. Ting merupakan akronim dari Is it true? Benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Is it true? Apakah postingan Anda akan menyakiti perasaan orang lain? Is it real? Ilegalkah postingan Anda? It is necessary. Pentingkah postingan Anda? Postingan yang tidak penting akan mengganggu orang lain. It's kind. Santunkah postingan Anda? Tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Contoh dalam concepting. 1. Membuat berita tidak benar, menyebarkan hoax atau isu yang tidak jelas sumbernya. 2. Membuat postingan yang menyindir atau menyakiti orang lain jika berbicara dalam sosial media tidak memakai etika atau tidak santun. 4. Membuat postingan yang tidak penting yang mengganggu kenyamanan orang lain. 5. Membuat postingan yang tidak layak untuk dipostingkan. Dan yang terakhir adalah etika berinternet yang baik dan aman. Mematuhi hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku dalam dunia internet, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya, tidak menyebarkan privasi orang lain, memberi saran atau komen yang baik, mengakses hal-hal yang baik dan bersifat tidak dilarang, tidak melakukan seruan atau ajakan-ajakan yang sifatnya tidak baik, memberikan informasi-informasi yang baik dan berguna bagi para pengguna internet lainnya. Inti dari hal etika dalam pengguna internet adalah tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam penggunaan internet. Maka dari itu, kita sendiri yang dapat mengubah dan memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan etika buruk agar kedepannya memberi manfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan di dunia internet. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.